eh, harapan besar dari petani Sumatera Barat ketika Buya Mahyildi dan Audi terpilih sebagai pemimpin Sumatera Barat. Harapan bahagia tadi menjadi raungan, menjadi harapan yang tersisa ke depan untuk peningkatan kesejahteraan itu pun menjadi kecil. Menyalahkan gubernur dan wakil gubernur sebenarnya belum tepat. Banyak fungsional, ditambah lagi Wagub ya. Dengan kondisi sekarang ini kita yakin apa yang dikhawatirkan oleh Pak Kolis tadi ya, kita yakin besok itu akan lancar. Tidak akan ada masalah-masalah seperti ini. Nah, yang terakhir adalah apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Surya Palace Hotel Syariah, Silik Lidah Nagari TV kembali hadir di tayang perdana 2022. Menjawab kerinduan daripada pemirsa pecinta Silik Lidah yang merupakan bagian dari sebuah acara dialektika. Kami bersilat tidak untuk patah-patah dan tidak untuk berdarah-darah. Tapi silat lidah ini adalah kemampuan argumentasi untuk menjadikan referensi bagi pemirsa yang ada menyaksikan silat lidah ini. Hari ini silat lidah mengangkat sebuah tema yang sedang hotnya. Kabar bahagia di akhir tahun berubah menjadi kabar duka ketika bantuan pemerintah Provinsi Sumatera Barat di bidang peternakan ternyata tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh banyak kelompok peternak di Sumatera Barat. Proyek pengadaan sapi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat harusnya menjadi kabar menggembirakan di awal 2022 ini. Bagi para kelompok tani, namun kenyataannya kini sangat memilukan sapi itu sampai ke kelompok tani, tapi kurus, krempeng, bahkan tidak hanya sapi, kambing, itik, ayam, banyak kabarnya yang mati. Siapakah yang salah dalam hal ini? Tentu ini akan menjadi bahasan kita dengan menghadirkan pesilat-pesilat tangguh dan sebagiannya adalah langganan dari Silik Lidah di Nagari TV. Yang terhormat Bapak Haim Nurnas, anggota DPRD Sumatera Barat. Yang kemudian ada Dr. Insinyur Adrizal MSI, Bapak Dekan Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Dan yang ketiga adalah Ilham Adelano Azre SIPMA, pemerhati kebijakan publik. Bro saya ini, bro doktor. Selanjutnya Ajo, Insinyur Yohanes Wempi. Sekarang jabatannya Wakil Ketua Umum Kadin Sumatera Barat bidang pertanian, luar biasa. Dan yang terakhir kanti saya yaitu Bung Nurkolis, adalah orang yang kenyang dalam pergerakan masyarakat tani di Sumatera Barat dan kemudian juga menjadi Ketua Pemuda Tani Sumatera Barat. Untuk lebih fokusnya kita dalam topik ini, kita persilahkan headlight. Pengadaan bantuan sapi dan kambing kepada kelompok tani di beberapa daerah menjadi salah satu proyek dari Dinas Peternakan di awal tahun. Namun, yang menjadi sorotan adalah sapi dan kambing yang diterima para kelompok tani dalam kondisi yang memprihatinkan. Beberapa ditemukan dalam keadaan kurus kerontang, beberapa ekor kambing pun ditemukan mati hanya dalam beberapa hari setelah diterima oleh kelompok tani. Keluhan dari para kelompok tani pun sampai ke telinga anggota dewan dan meminta agar persoalan ini segera diusut tuntas. Di lain sisi, juru bicara Pemprov Sumbar Jasman Rizal memberikan keterangan bahwa pengadaan sapi telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Ya,
Mungkin untuk lebih menghangatkan suasana gelanggang Silik Lidah malam ini di Surya Palace Hotel Syariah, kepada Bung Nurkolis Kanti yang kiutannya kemarin sungguh memilukan. Petani, peternak meraung menerima sapi bantuan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Silakan Bung, bagaimana kondisi fakta di lapangan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada host, Kakanda dan yang saya hormati, narasumber lainnya, senior dan teman-teman yang menjadi narasumber pada malam ini. Harapan besar dari petani Sumatera Barat ketika Buya Mahyildi dan Audi terpilih sebagai pemimpin Sumatera Barat. Seorang gubernur asal master pertanian dan juga Dr. Audi yang berkecimpung tentang peternakan dan pertanian. Ini harapan besar bagi kami selaku masyarakat tani Sumatera Barat. Dalam kampanye Buya dan Audi, plafon anggaran untuk pertanian akan dibesarkan. Malah harapan pertama lebih dari 10%, minimal 10% dari janji kampanye ini sangat signifikan kenaikan pertanian, peternakan, perikanan. Ini menjadi acuan pembangunan masyarakat Sumbar ke depan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam 2021 saya melihat, kami merasakan sudah mulai angin segar ini kami rasakan dengan kebijakan-kebijakan ketok palu, anggaran memang 10% untuk target 2022. Mungkin nanti kalau saya salah, Bang Nurnas dari DPRD bisa klarifikasi. Namun ketika suasana COVID yang melanda masyarakat Sumatera Barat, khususnya di Sumatera Barat kita mayoritas petani, meraung dengan kondisi COVID, dengan kondisi pupuk yang naik yang sangat signifikan, dan juga harga jual hilirnya hasil pertanian yang sangat mematikan petani itu sendiri. Ada harapan tertumpang kepada program di Dinas Peternakan, yaitu ada sapi, kambing, itik, ayam, dan puyuh. Malah anggarannya sangat luar biasa, bahkan hampir 100 miliar, kurang lebih dari 80 miliar. Ini sangat merupakan harapan besar bagi petani Sumatera Barat. Kami berharap, kami bahagia ketika ini menjadi program awal begin dari sebuah gubernur dan dari gubernur dan wakil gubernur melalui OPD Dinas Peternakan. Namun sayang di penyelesaiannya program ini banyak riak. Di bawah ada cerita sapi kurus yang ditemukan teman-teman kelompok tani, ada cerita ayam mati, kambing mati, itik mati, bla bla bla. Dan saya melihat ini sebuah harapan bahagia tadi menjadi raungan, menjadi harapan yang tersisa ke depan untuk peningkatan kesejahteraan itu pun menjadi kecil. Kami melihat, kami memperhatikan, dan dari sistem yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, saya berpikir di sini ada sebuah kesalahan. Pertama, jelas penerima bantuan itu adalah kelompok tani. Kelompok ternak ya? Kelompok tani ternak itu bersama ada. Dan juga ini juga kita nanti kita telusuri lagi apakah kelompok tani, seluruh kelompok tani yang menerima persyaratannya penerimaan ini harus masuk ke database BPSDM Kementerian Pertanian, Simluhtan istilahnya. Kalau ini enggak dipaksakan juga masuk, ini juga akan jadi masalah. Tapi di tengah perjalanan saya melihat di Injury Time 30 Desember ada beberapa tempat yang notabene-nya proyek ini kayak sapi adalah pengembangan sapi di Sumatera Barat dan harus dibeli di luar.
Tapi naifnya, beberapa ketika di injury time ada beberapa mungkin sapi yang reject atau tidak diterima kelompok tani, dipaksakan dibeli di lokal. Ini kan jadinya tidak penambahan populasi dong. Kenapa harus dipaksakan kalau pada akhirnya mubazir? Kita juga dari kawan-kawan kelompok tani pernah mendapat bantuan dari kementerian, pernah mendapat bantuan dari dinas, itu lebih kepada memberdayakan kelompok tani itu sendiri. Kenapa tidak kelompok tani diajak berunding untuk membeli? Kan bisa juga. Stop, tahan dulu Bung Kanti. Saya langsung saja ke pengurus Kadin nih, Pak Yohanes Wempi. Tapi saya tidak suka dengan dia sebagai wakil ketua Kadin. Saya lebih suka dia sebagai orang dalam lingkaran pemerintah Provinsi Sumatera Barat, walaupun dia di luar pagar, kan gitu. Melihat ini, menohok sekali kata Bung Kanti tadi. Saya yakin Anda, Ajo Yohanes Wempi, tidak akan sepakat dengan kata-kata Nurkolis Kanti. Silakan aja bantah. Terima kasih, host, Pak Toai, dan narasumber serta hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini kesempatan mengklarifikasi. Pertama mengklarifikasi, kalau bisa di DPRD ada yang mewakili, harusnya di dinas gitu ya. Di ring satunya gubernur juga harus ada yang mewakili. Ya. Saya mengasumsikan ring satunya gubernur itu adalah asisten, staf ahli, kepala dinas ya, itu yang ring satu gitu ya. Kalau di luar pagar itu bukan ring satu namanya. Ring di luar pagar namanya. Nah itu pertama yang masukkan, sehingga berimbang. Karena saya kira saya klarifikasi pula, tim Silek Lidah sudah berupaya mengontak, menghadirkan kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan. Tapi entah bagaimana, setiap Silek Lidah ini mungkin ngiri-ngiri sedap ya. Jadi dia agak grogi kalau nggak ada surat perintah dari pimpinan tertingginya untuk hadir. Yohanes Wempi aja yang mewakili. Ya baik, jadi sebenarnya menyalahkan gubernur dan wakil gubernur sebenarnya belum tepat. Tidak ada salah wakil gubernur. Atau menyayangkan gitu ya. Atau ini mengecewakan sebenarnya belum tepat. Mengapa demikian? Karena kan ini adalah proses anggaran sebelumnya. Gitu ya. Di mana ini ditetapkan APBD 2020. Nah, mungkin di sini kita agak sedikit mengkritisasi DPRD. Seharusnya DPRD secara teknis harus mengukur kapasitas kemampuan dinas peternakan, gitu. Dinas peternakan sepengetahuan saya, sejak saya jadi alumni peternakan sampai sekarang ya, kapasitasnya tidak pernah bertambah, malah cenderung kurang. Nah sekarang semua anggota dewan lintas komisi memberikan pokirnya ke beliau dengan standarisasi yang luar biasa. Saya selaku alumni peternakan ya kalau diserahkan secara komunitas para alumni peternakan dengan spesifikasi seperti itu tidak akan siap juga gitu. Mengapa demikian ya? Karena saya lihat sangat ideal sekali. Ya, tapi kan sapinya harus sapi lokal, siap itu ada juga sapi campuran, peranakan ya, cross. Siap itu di sana juga ada kandang, ada pakan, ada vitamin, lengkap lah semua. Iya. Nah, anggaran itu anggaran itu 2020 disahkan, kata Jo tadi kan. Ya, kemudian eksekusi atau penyerahannya Desember. Ya. Kalau memang nggak sanggup oleh dinas, angkat tangan aja. Kalau penyerahan Desember sebenarnya kita kembali ke ini Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Artinya apa? Anggaran itu, kegiatan itu sebenarnya bisa diperpanjang dengan konsekuensi denda, dan itu diperbolehkan kalau memang alasan-alasan logis. Nah, alasan-alasan logis ini sebenarnya ada. Pertama adalah COVID. Ini Padang ya, atau Sumatera Barat, ini kan levelnya kan lama sekali turunnya. Nah, yang kedua, yang namanya pengadaan sapi, mungkin secara teknis nanti Pak Dekan ya, tapi secara kebijakan mungkin saya bisa bantu. Kalau secara pengadaan sapi, yang namanya sapi produktif, khusus untuk Sumatera, itu sudah ada larangan masing-masing gubernur tidak boleh menjual sapi produktif. Sehingga sapinya harus didatangkan di luar Sumatera. Nah, saya agak heran juga mengapa bisa datang dari Medan ya. Saya tahu betul di Medan itu, di Sumut itu ada aturan seperti itu, melarang menjual sapi produktif, apalagi sapi hamil. Nah, sekarang 2000 ekor dan semuanya harus hamil.
itu pekerjaan yang sangat susah. Saya saja menghamilkan sapi 500 gitu kan, dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di Sumatera Barat itu tidak bisa. Nasional pun tidak bisa. Yang paling terbesar fasilitas negara tentang sapi ini kan di Padang Mangatas. Saya tahu betul. Di Padang Mangatas itu kandangnya cuma 300, Pak Prof, Pak Dekan. Nah, kalau seandainya kita serentakkan hamil, berarti kan kita masukkan ke dalam kandang semua, lalu kita estruskan semua gitu ya. Nanti kita IB, satu kita cek gitu kan. Nah, baru bisa standarisasi spesifikasi itu bisa terpenuhi. Artinya apa? Ini mungkin maaf ya, karena Pak Kadisnya ini sudah lama menjabat ya. Dia dengan DPRD ini hubungannya juga dekat gitu kan. Karena dia diberi anggaran banyak, nanti takut ditolak gitu ya. Nanti marah anggota dewannya, akhirnya dia terimalah semua anggarannya. Tapi artinya apa? Penetapan anggaran sebanyak itu tidak logis. Nah, sekarang kalau seandainya hari ini misalnya Gubernur Mahyaldi ini memang kan konsekuensi nanti di anggaran 2022 ini, dan kita yakin dengan kapasitas Gubernur, dengan kapasitas OPD yang hari ini sudah mulai ruling, banyak fungsional, ditambah lagi Wagub ya, dengan kondisi sekarang ini kita yakin apa yang dikhawatirkan oleh Pak Kolis tadi ya, kita yakin besok itu akan lancar, tidak akan ada masalah-masalah seperti ini. Nah, yang terakhir adalah Yang terakhir adalah kita Kadin itu sudah kolaborasi dengan ini pemerintah provinsi. Ya, Kadin itu 10 bulan lagi jabatannya, Jo. Ya, artinya apa? Ya. Minimal gitu ya, ide-ide untuk 2022 ini akan beri perbaikan dan posisi akan bagus nanti ke depannya. Pak Dekan, ini Ajo ini bekas ahli peternakan juga rupanya. Nah, dengan mencari waktu dalam setahun mencari 2000 sapi hamil memang sulit katanya. Bagaimana caranya itu dalam teknisnya Pak Dekan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber dan Om host ya. Baiklah, sebetulnya kita tidak bisa menyalahkan seseorang dan juga tidak bisa membela juga. Jadi kalau kami dari perguruan tinggi ini melihat sebetulnya ini sebelum kita membuat program ini perencanaannya matang dulu. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Adinda Wempi tadi ya, bahwa ya untuk mendatangkan sapi dalam jumlah yang banyak ini itu akan sulit. Jadi mestinya sebelum kita membuat program itu sudah diperhitungkan terlebih dahulu gitu ya. Termasuk juga ini spek yang terlalu tinggi itu. Ya, dimana saya dengar tuh ada speknya harus hamil gitu ya. Biasanya orang kalau sapinya udah hamil itu akan sulit untuk menjual gitu kan. Nah, tidak akan mau orang menjual. Kecuali kalau sama aja membeli batu cincin ya, harganya lah di sesuai jo patut ketujuh gitu kan. Nah, ini tentu saja bagi supplier ini kan sulit ini karena mereka punya patokan harga ya di dalam kontraknya gitu. Jadi mungkin ya secara luas ya sebetulnya ini yang mungkin kita perlu out of the box ya, untuk bagaimana kita merubah pola pembinaan peternak ini. Kalau selama ini kita lihat lebih cenderung ini peternak itu lebih banyak sebagai objek ya, bukan sebagai subjek. Tapi Pak Dekan, dengan kondisi fakta hari ini kurus krempeng sapi itu, ya. Ini jangankan sapi hamil yang minta, ya. Sapi sehat juga kita meragukan gitu. Ya, betul. Nah, gimana ini? Apakah mungkin bisa hamil sapi kurus krempeng itu? Ya. Jadi saya tidak bisa masuk ke sana ya. Enggak, dalam kacamata ilmu yang Pak Dekan miliki gitu. Iya, sebetulnya kan ini ada kurus itu karena sakit, ada dia sehat ya. Nah, jadi kalau kurus karena sakit ini tentu saja akan sulit untuk hamil gitu ya. Tetapi kalau kurusnya karena kurang makan, nah itu barangkali bisa diperbaiki. Jadi sulit mencari sapi hamil itu memang wajar itu kan? Ya. Saya punya sapi sedang hamil, nggak mau juga saya jual. Tapi ada nggak ilmu di peternakan untuk menyuntiknya secara di luar nikah, di luar misalnya? Iya. Jadi artinya kan begini,
kalau kita mengumpulkan sapi dari peternak-peternak yang kita ini kan yang hamil gitu ya, itu akan sulit ya. Biasanya kalau sapi hamil yang terukur itu tentu saja di tempat peternakan yang sudah jelas ya, seperti misalnya di Padang Mengateh. Tapi apa yang disampaikan oleh WMP Padang Mengateh itu kan terbatas juga ini. Terbatas juga kemampuannya untuk menyediakan sapi hamil gitu ya. Jadi itu makanya saya kembali ke yang tadi ya, bahwa mestinya sebelum program ini dilakukan, ini perencanaannya yang matang dulu gitu ya. Dan kami dari perguruan tinggi sebetulnya kalau dilibatkan siap saja ini untuk apa? Untuk bisa berdiskusi. Tahan dulu, kita rezim break ini Pak Dekan. Kata Pak Dekan tadi, Fakultas Peternakan siap melakukan kolaborasi terhadap persoalan sapi ini. Kemudian perencanaannya memang harus dimatangkan. Jadi kita teriak sejenak dari Surya Palace Hotel Syariah. Silek Lidah akan hadir beberapa saat lagi. Handai Pedik.